Social media play a big role in our life in this era. In 2021, there are 4.48 billion people actively using social media. Almost everyone uses social media for different purposes. There are people who have purpose to find connections, seek for entertainments, even to create a masterpiece. Halo, gue Ella, umur gue 21 tahun sekarang. Hai guys, gue Brigita dari Binus University. Saat ini gue lagi semester 8, jurusan komunikasi massa. Gue 21. Halo, nama aku Fancy Anastasia, aku berumur 22 tahun. Halo, gue Tegar, umur gue 21 tahun. Nama gue Mutiara Ramadhani, umur gue 22 tahun. Kalau dibilang suka sih ya lumayan lah ya buat ngilangin waktu gabut gitu kan, kalau gabut. Sosmed sih gue pakai ya, suka aja. Suka. Suka. HP gue ya, TikTok, IG, LinkedIn mungkin. Sosmed yang ada di HP lumayan banyak sih, ada Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok, itu sih. Yang sering banget itu Twitter. Itu bangun tidur pasti nyari HP, buka Twitter. Ada TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, LinkedIn, ya udah ya itu. Ada Twitter, Instagram sih, 2 itu doang. Ada Instagram, Snapchat, Twitter, itu aja sih. Ya seharian sih ya 4-5 jam kali ya. Screen timeku, kalau misalnya dalam seminggu 7 jam, tapi kalau misalnya daily use-nya, daily average-nya 1 jam. Not bad lah ya. Sering banget sih, dari bangun tidur aja udah nyari-nyari HP buat buka sosmed. Mungkin bisa di atas 5 jam kali ya? Lebih Dari 3 jam kali ya, 3-4 jam dalam sehari. Gue kalau misalnya pakai TikTok, palingan sehari gue bisa sejam sampai 2 jam ya kalau misalnya gue emang gabut banget gitu. Kalau misalnya IG palingan gue setengah jaman sih, gue nggak lama. Kalau misalnya LinkedIn frekuensinya jarang, tapi sekali pakai tuh gue bisa lama banget, bisa seharian gitu. ya bisa dibilang gitu sih. I don't think so though, but kayaknya aku udah mulai ketergantungan. Kayak bosen dikit langsung buka HP gitu kan. Tapi as an addict, I don't think so though. Kalau lagi ada kerjaan, itu nggak main sosmed nggak apa-apa. Apalagi kalau lagi beraktivitas banyak, lagi main ketemu temen atau lagi jalan-jalan kemana gitu nggak apa-apa nggak main sosmed. Cuma kalau gabut, ya main sosmed. Edik gak juga sih. Kalau misal medsos gak ada, mungkin kayak lo pernah denger jokes yang kalau misal medsos gak ada, orang-orang bakal keluar rumah terus kayak ngeliat langit bengong gitu. Mungkin gue bakal kayak gitu juga karena gue nggak tahu medium buat gue ngelepasin penat gue yang paling accessible selain medsos gitu. Kalau social media addicted, enggak. Tapi kalau phone addicted, yes. Kalau social media in general, addict enggak, tapi gue butuh. Pertama, media dapat informasi sih. Kedua, buat lihat update temen, terus kolega dan lain-lain. Enaknya pakai sosmed itu, lu kalau kenalan nggak usah tatap muka kan sama orang. Jadi lebih enjoy aja buat nyari temen. Buat apa? Gua kan kalau ngomong langsung suka itu susah ya. Kalau ngomong di sosmed tuh enak ngajak kenalan. Kayak gua kan ada komunitas gitu lah ya. Jadi gampang gitu nyari temen, gampang aja gitu kalau di sosmed. Seru, banyak mendapatkan informasi-informasi yang belum diketahui sebelumnya, hiburan, informasi, terus juga sarana komunikasi juga. Kenapa gue suka pakai medsos? Karena gue sangat terhibur guys. Video TikTok tuh lucu banget, gue suka banget. Kayak hal-hal terrandom, terbodoh yang paling aneh yang ada di sono, dan gue terhibur. Penggunaan medsos tuh lebih ke catching up sama temen gak sih? Kamu tuh nggak FOMO, nggak ketinggalan berita, kayak you know siapa kan ya dari Instagram. Jadi kalau dibilang kenapa suka pakai social media tuh ya for catching up with friends aja. I feel informed,
I feel entertained, merasa terhibur. I feel educate. Terhibur sih dengan hadirnya sosial media, gue sangat terhibur karena nggak kebayang tuh gue kalau sehari tanpa sosial media kayak gue gabut banget. Jadi ya bisa jadi hiburan. Yang baik pasti happy sih kalau misal kayak ngelihat jokes-jokes atau meme receh. Terkadang nih, apalagi kalau lo buka LinkedIn gitu ya, aduh gile cuy, gue berasa ngampas kayak gile, gue ngapain aja kuliah, kenapa ya orang udah ini itu, ada temen gue udah jadi CEO sekarang, gue kayak halo CEO, kan gue belum ngapa-ngapain ya, sangat insecure dan berasa ketinggalan gitu ya, itu LinkedIn sih, astaga Tuhan. Jujur kalau misalnya kita buka sosial media tuh justru agak anxiety, anxious. Terus kayak you're feeling very kayak agak ke belakang gitu loh dalam hidup, kayak you see people moving forward with their life while you are kind of feeling stuck in yours. Jadi kadang kayak ngeliat orang udah tunangan, ada yang udah nikah, preparing for babies, mau S2, lulus, itu kadang trigger something yang kalau aku nggak buka sosial media, I don't think itu bakal nge-trigger. Mental health is no less important than physical health. According to World Health Organization, mental health is the basis for our collective and individual ability as humans to think, feel emotions, to interact, even to live your life. Although this is very important, mental health still can be considered as a taboo thing for some Indonesian society in this era. Lumayan aware lah. Kalau dibilang perfectly aware, gue yakin, gue tahu banget sama keadaan gue sekarang sih 100% enggak. Tapi gue sadar sih kapan gue enjoy hidup, kapan enggak. Aware. Very aware. Gue rasa gue cukup aware sih, gue ngerasa gue cukup familiar sama popular psychological terms kayak trauma, terus healing. There are many forms of mental health disorders or can be called mental illness. Depression, bipolar, schizophrenia, those are some examples of mental illness. Anxiety is one of the forms of mental illness that some people frequently experience. In the US alone, 40 million adults have been affected with anxiety, being anxiety as the most common mental disorder in the US. In 2013 alone, there are 8.2 million cases of anxiety in the United States. Yes, of course. Perasaan cemas terus nggak tenang, kayak ada sesuatu yang harus lo lakuin tapi lo nggak tahu mau ngelakuin dari mana atau lo mau ngelakuin apa, tapi lo ngerasa harus ada yang lo lakuin gitu. Kalau setahu gue ya cemas ya, perasaan khawatir pokoknya kalau misalkan lu lihat media sosial, ngeliat orang-orang kok udah pada gini, kok gue masih di sini aja, jadi merasa cemas, takut diri lu tuh nggak sebanding sama mereka. Lu cemas gitu kayak ngeliat kayak aduh gila gue ketinggalan nih, atau ada perasaan di dalam hati lu yang kayak gak serk, kayak aduh ini deg-degan terus, kepikiran terus itu gak nyaman. Perasaan cemas tapi irasional gitu, exaggerated intense feelings of khawatir gitu. Oke, nama saya Esther Widi Andangsari, saya dosen psikologi BINUS. Saya sudah mengajar di psikologi BINUS sekitar hampir 17 tahun. Anxiety itu semacam state atau kondisi yang dirasakan oleh seseorang, sesuatu yang dirasa itu tidak enak, bisa ada simptom fisiknya, yang jelas utamanya simptom psikologis ya. Mungkin ada yang mengalami jantung berdebar, rasa nggak enak di kepala. Nah, psikologisnya tuh ada perasaan yang tidak menyenangkan, yang membuat dia kayak ada rasa takut gitu. Tapi terhadap sesuatu yang dianggap sumbernya itu tidak terlalu jelas. Nah, memang bisa sangat beragam ya yang membuat orang mengalami anxiety. Yang saya tahu dari literatur tuh tentang state, jadi memang kondisi. Jadi memang bisa saja ada stimulus dari luar yang itu membuat dia merasa dia tertekan, dia merasa kayak ada takutnya, tapi dia juga merasa itu satu kecemasan yang membuat dia tuh sulit untuk bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Bisa saja sesuatu yang
dia persepsikan sendiri tentang sesuatu hal, udah nggak ada jalan keluar, ya udah itu kayak end of the world misalnya begitu. Tapi ada juga satu lagi kondisi yang namanya anxiety yang kita bilangnya trait. Nah itu berarti emang tipe orangnya gampang banget untuk cemas. Mungkin buat orang lain tidak sebegitunya gitu, tapi dia lebih mudah aja untuk cemasnya begitu sih. Thoughts like, why can't I be as success as them? Why can I be as pretty as them? Why can I be as happy as them? Definitely cross in our brain. Those thoughts will make us feel overwhelmed and unsure. Those things can trigger anxiety in a person. Pernah sih, tapi kadang gue suka bingung gitu sih. Yang gue rasain ini anxiety atau insecurity. Kayak there's a thin line between them and sometimes I can tell them apart. Pernah dong, apalagi pas main sosmed. Sosmed pernah sih. Apalagi lu lihat achievement orang lain, terus lu waktu lu lihat diri lu sendiri kayak, waduh, gue nggak ada apa-apa gitu kan. Sering sih, apalagi sekarang ini ya. Ini nih sekarang lagi banyak yang seangkatan gue udah pada lulus. Oh, terus banyak yang udah kerja juga. Terus gue mikir kok bisa gitu nyimbangin kuliah sama kerja. Gue anxiety tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Coba bisa, aduh, minder aja bawaannya. Sekarang udah nggak separah gitu, tapi waktu putus all the freaking time anxiety, sampai kadang panik-panik sendiri, bahkan bisa nangis. That bad. Yang trigger ya itu sih updatean orang-orang, khususnya Instagram tuh story, itu sumbernya anxiety tuh. Oh, waktu itu pernah gue stres banget ya gara-gara ngeliat itu, karena ya gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak mau memaksakan diri gue biar kayak mereka yang ambil kerja lah atau apa, jadi ya lebih baik gue di Instagram sih, jadi biar ya udah gue nggak perlu tahu urusan mereka gimana gitu. Oke, misalnya gue ke-trigger, misalnya gue habis buka LinkedIn nih kan, ternyata gue insecure banget nih sama diri gue sendiri. Apa yang gue lakukan adalah gue ngeliat balik achievement gue, terus gue bandingin gue yang dulu sama gue yang sekarang. Terus gue sadar kayak, ya mungkin gue ngeliat mereka udah baik banget, tapi mungkin head start kita beda. Gue di titik ini ya udah perjuangan besar, dan mereka di titik itu pun sudah perjuangan besar. Post orang, post diri sendiri juga sih. Triggernya itu the fear of being misperceived, the fear of being misunderstood by others, the fear of doing something irreparable. Gue kalau misal nge-voice out opinion gue soal suatu hal, orang lain tuh nganggep gue gimana ya gitu, atau kayak do I rub them off the wrong way gitu, opini gue nih bener gak sih gitu. Kalau gue pribadi sih, kalau main sosmed sekarang kayak gue punya beberapa akun gitu, jadi ada akun yang emang diperuntukkan isinya untuk formalitas aja gitu. Kalau udah buka itu tuh kayak isinya achievement orang, ya orang lamaran, lulus, di daftar S2. Gue menganut paham ignorance is a bliss, jadi gue tutup sosmed, gue mendingan gak tahu. If it cost me my peace, then I'd rather not have anything to do with it. Gitu. Yang nge-trigger my feelings, kan habis putus. Terus kayak I usually banding-bandingin diriku sama cewek-cewek lain kan. Kadang aku ngeliatin pos-posan cewek nih nggak kenal, muncul aja di explore. Aku tuh bisa yang negative thinking yang kayak, kenapa aku nggak bisa secantik ini sih? Mungkin kalau secantik ini kayak, mungkin situasinya akan jauh berbeda dari sekarang. Kayak hal-hal kayak gitu loh. Ada dua nih outcome-nya, antara aku falling way deeper, or I just turn off my phone and search for something to do. Tapi most of the time, jatuh lebih dalam sih. Pastilah, we've all been there guys. Nah, ini kan memang setiap orang itu bisa punya respons yang berbeda-beda terhadap stimulus atau apapun yang membuat dirinya menjadi anxiety atau cemas gitu ya. Bisa saja buat orang lain itu nggak apa-apa, tapi buat dia itu faktor yang membuat dia bisa menjadi cemas. Salah satunya media sosial. Dalam penelitian yang saya lakukan, cukup banyak terutama anak-anak muda yang cukup sering atau cukup banyak intens menggunakan media sosial, itu justru mengalami anxiety. Saya nggak bisa bilang bahwa itu normal atau enggak, tapi itu kan yang ngerasain
tiap orang beda-beda. Kalau itu dia merasa bahwa akhirnya sudah membuat dia sulit konsentrasi, jadi kayak tertekan, jadi banyak kok yang beberapa gejala anak-anak muda mengalami hal itu. Dia merasa tersaingi dengan posting-posting yang ada di media sosial. Sehingga itu terus-menerus memicu dia untuk merasa bahwa apa yang saya posting di media sosial saya itu kayaknya kurang bagus. Atau ya mungkin ada postingan orang-orang tertentu yang mungkin isinya ya membuat dia tidak nyaman sehingga itu membuat dia merasa cemas. Barangkali itu tidak dimaksudkan buat dia mempersepsikan bahwa itu tuh ditujukan buat dia. Sehingga itu bisa mendatangkan kecemasan buat dia. The continuous feelings of anxiety when interacting online can be called as social media fatigue. Although social media once a platform where people can connect, now is one of the main reasons why people withdraw. Someone can feel exhausted and overwhelmed because of social media. But everyone has their own way to overcome this. Cerita sih ke orang-orang terdekat, kayak gue nyari validasi gitu, gue cerita, aduh gue merasa gini, ntar mereka bakal bilang, oh enggak kok lu kayak gini aja udah cukup, nggak apa-apa, fokus on yourself aja gitu. Dengan gue kayak gituin tuh gue merasa tenang aja sih. Cara overcome gue sebenarnya sesimpel log out dari sosial media aja sih. Remind myself that this is not real and I always have the option to log out. Overcome-nya itu dengan menutup informasi yang bikin gue anxiety, insecure, ya in the meantime mencoba untuk upgrade diri gue sendiri gitu. Cuma di sisi lain ya cara paling instannya ya adalah dengan gak lihat sosmed. I distract myself, kayak aku ngerjain hal lain, painting kayak apa, masak, deactivate. Wah ya kalau aku parah banget aku bakal deactivate IG. Biasanya sih aku bikin komitmen sama diri sendiri sebulan ya. Sebulan aku nggak mau buka sosial media and it actually helps. Jujur gue nggak pernah yang sampai anxious separah itu ya. Gue cuman yang kayak nge-scroll terus itu ada yang aduh bikin gue insecure atau gimana. Ya udah gue scroll aja terus. Kalau misalnya di sosmed ini tidak menyenangkan lagi, di gue ganti sosmed yang emang lebih menghibur. Kalau misalnya di semua sosmed ini nggak ada yang menghibur, gue cari hiburan lain. Gue nonton film, kayak gue baca komik, kayak gue nonton YouTube, apa aja sih. Setiap manusia itu punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan dalam dirinya, tapi masalahnya ketika itu diselesaikan sendiri bisa jadi lambat sekali. Memang sebaiknya begitu ada seseorang yang merasa bahwa dia cemas, ada baiknya untuk melakukan coping ya, usaha untuk mengatasinya, atau kalau sudah terlalu berat kecemasannya, sudah mengganggu banyak aspek kehidupannya, itu sebaiknya sih minta bantuan profesional ya, jadi jangan diatasi sendiri. Satu hal yang perlu dilakukan adalah coba kenali kira-kira apa yang membuat dia atau kita merasa bahwa saya cemas. Nah, memang mengenali sumbernya juga bukan sesuatu hal yang buat beberapa orang tidak mudah, tetapi dengan dia mengenali sumbernya itu membuat dia aware. Dia akan mencoba untuk melihat di bagian mana saya bisa memodifikasi si sumber anxiety-nya itu. Yang kedua, memang mesti usaha gitu ya, ada motivasi untuk mau menyelesaikan anxiety-nya. Yang ketiga, memang sebaiknya coping-nya itu sesuatu yang tertuju kepada penyelesaian terhadap kecemasannya. Jadi bukan melakukan sesuatu yang membuat anxiety baru. Nah, beberapa orang yang saya perhatikan dari kasus-kasus ataupun dari data riset, orang-orang yang kayak gitu tuh bisa jadi sebenarnya dia punya kecemasan tertentu tentang posting tertentu di media sosial, tapi karena dia nggak aware, dia abaikan gitu ya, dan dia akhirnya melakukan satu posting yang sebenarnya itu bukan posting yang layak untuk ditaruh di situ, karena itu public space. Jadi orang akan banyak melihat dan menyorot, dan itu bisa memberikan komentar baru lagi. Dan dia balik lagi cemas karena ternyata orang mencibir misalnya. Akhirnya bikin trouble baru gitu. Dia cemas lagi gitu. Jadi nggak kayak siklus, jadinya nggak selesai gitu. Karena social media primarily enggak, tapi karena mental healthku secara general kind of bad, in a bad situation, ya I seek help. Kalau sampai situ sih belum, semoga sih jangan sampai. Cuma ya there is nothing wrong juga sih kalau emang mau cari. Sempet sih
tapi nggak pernah karena belum berani aja sih, sama kalau itu kan biaya itu terpenting. Khususnya social media gitu ya, nggak pernah sih. In general pernah sih. Kalau professionally, gue untuk mencari bantuan nggak, tapi apakah gue pernah reach out ke professional psychologist? Ya pernah. Sebenarnya sih ada beberapa hal sih. Yang pertama dari diri sendiri. Kalau kita merasa bahwa ini tuh sudah membuat saya tidak bisa beraktivitas dengan baik, kondisi emosi saya misalnya tidak bagus, kualitas relasi interpersonal saya juga jadi memburuk misalnya. Nah itu sebenarnya udah tanda dari dalam diri bahwa mungkin kelihatannya saya ada sesuatu sehingga saya butuh bantuan. Yang lainnya adalah feedback dari orang lain. Ketika orang lain sudah melihat bahwa wah ini kamu udah ngawur ini misalnya ya, udah terlalu banyak kesalahan atau udah ada tindakan-tindakan gegabah termasuk menyakiti diri sendiri. Ada beberapa orang yang melakukan self harm itu penyebab pertamanya karena dia cemas. Sehingga akhirnya orang luar melihatnya itu sudah sesuatu yang cukup mengerikan. Nah itu juga sebagai tanda bahwa sebetulnya teman-teman atau Anda itu butuh bantuan profesional gitu. Menurut gue gak ada salahnya walaupun lu gak sakit sekalipun untuk ke dokter ngelakuin check up. Gak ada salahnya gitu, lu coba aja dulu. Siapa tahu emang ada something yang bisa lu perbaiki. Bukan berarti sekarang lu tuh rusak, tapi kalau lu bisa lebih baik kenapa enggak ya kan? You don't take yang lebih daripada yang lu sanggup, tapi lu juga gak ngeremehin diri sendiri. Jadi lu tahu batas tepatnya itu seberapa. Kadang kita tuh nggak jarang banget bisa sadar kalau kita lagi in the deep black hole when we're using social media. Kayak kadang kita tuh bisa tiba-tiba overthinking, tiba-tiba start being very destructive to ourselves. Be more aware of that. Kalau kamu udah sadar kamu kayak hurting yourself mentally, kamu merasa kayak kurang, I think that's one of the breaking point where you should just take a rest, take a deep breath, journaling kayak apa, nonton, ketawa, YouTube banyak. You should love yourself like how much you love your friends, your lovers, your parents. You should take care of yourself. Dan jangan pernah malu buat seek help. Nggak peduli orang bilang ngomong kamu sakit jiwa, sakit apa. As long as it helps you, and I can assure you, kalau orangnya bener, it will help you. Tipsnya, cuek aja. Sumpah. Gak usah pedulin kata orang, sumpah. Karena yang bikin kita anxiety, yang bikin kita overthinking itu adalah pandangan orang lain terhadap diri kita sendiri. Dan kalau misalnya emang lo bener-bener ngerasa lo anxiety atau lo ngerasa anxious tiap lo main sosmed, ya stop. Lo punya kendali atas apa yang bisa lo lakuin. Ya ikut paham gue aja, ignorance is a bliss. Ya kalau kata temen-temen gue, focus on yourself. Lu dapat stresnya doang gitu ngeliat orang-orang pada gini, pada tinggi, lu nya biasa aja. Jadi ya udah lu fokus aja diri lu kelarin urusan lu sendiri gitu. Words are just words and you're the one who gives meaning to them. They're just as real as you want them to be. And you always have the option to sign out.